Puji Tuhan, haleluya. Kembali pagi hari ini kita datang kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat, Bapak Ibu Saudara, GPDI Jalan Garuda 204 Delanggu dapat beribadah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Persiapkan kehidupan Anda bersama dengan keluarga untuk dapat mengikuti ibadah pagi hari ini di rumah masing-masing sehubungan dengan situasi dan kondisi yang masih belum stabil. Kita tetap berdoa kepada Tuhan, tidak mengurangi sukacita kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan sekalipun kita bersama dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Puji Tuhan. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, dari bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami anugerahkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, dari bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kita bangga memiliki Allah yang besar. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, dari bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami anugerahkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, dari bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Haleluya. Kita tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, karena Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Percaya pada Yesus itulah untukku, Dia ikutkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untukku, hidup selama
kita beruntung kalau kita memiliki Yesus dalam hidup kita. Puji Tuhan, persiapkan diri Bapak Ibu, Saudara, hati saudara untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Exit. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat GPDI Jalan Garuda 24 Lagu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi pagi hari ini kita dalam ibadah di mana saudara mengikutinya di rumah masing-masing, dan diharapkan saudara bisa mengikuti dengan baik, ikut ambil bagian dan rasakan hadirat Tuhan. Rasakan suasana sorga sekalipun di rumah bersama dengan keluarga masing-masing. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah memuji memuliakan Tuhan. Mari buka Alkitab kita masing-masing, saudara di rumah, dan kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang boleh mendorong, mengajak, bahkan memberikan pelajaran buat kita untuk kita lebih lagi dalam iman kita, kehidupan rohani kita, bahkan pengiringan kita kepada Tuhan. 1 Korintus pasalnya yang ke-7. 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-32. Bagian A saja. Bagian pertama dari ayat ini.
1 Korintus 7 ayat 32a. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Kekhawatiran sedang melanda dunia, sedang melanda manusia pada hari-hari ini dengan peristiwa virus yang terjadi sudah sekian lama, 1 bulan lebih. Semua menjadi berantakan dan muncullah kekhawatiran itu di mana-mana dalam setiap segi kehidupan manusia. Dalam perjalanan hidup manusia, khawatir dalam banyak hal, khawatir dalam rumah tangga, khawatir dalam pekerjaan, khawatir dalam bisnis, khawatir dalam studi, dan lain sebagainya. Sedang melanda hari-hari ini. Ya, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus, jauh-jauh waktu dari peristiwa yang terjadi sekarang, sudah diingatkan kepada jemaat ini. Perhatikan baik-baik kalimat ini, supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Namanya manusia, seringkali saya katakan kita masih masih dilanda dengan berbagai masalah, persoalan yang membuat hidup ini menjadi bimbang, cemas, ragu, bahkan takut. Nah, itulah juga yang dikatakan sebagai kekhawatiran. Dengan demikian, saudara, Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa kekhawatiran adalah merupakan masalah yang paling up to date dalam kehidupan ini. Ya, saudara-saudara, mengapa? Sebab kalau kekhawatiran ini terus-menerus begitu menekan dan manusia terbawa di dalamnya, katut dengan keadaan itu, saudara-saudara, maka kita akan melihat terjadilah apa yang namanya frustasi atau putus asa. Terjadilah apa yang namanya depresi atau tekanan jiwa. Ya, yang pada akhirnya datang kepada penyakit yang disebut dengan stres. Nah, saya selalu katakan kalau sudah datang kepada penyakit yang nama stres, dan kalau ini berkepanjangan, kalau orang dia terus larut di situ, saudara, dia akan meningkat kepada satu penyakit lagi. Sebab itu kenyataan, stroke. Habis stres, stroke. Nah, kalau dia berkepanjangan lagi, larut, maka datanglah kepada S yang ketiga, yaitu stop. Nah, saudara-saudara, mari kembali lagi kita datang kepada firman Tuhan. Datang kepada firman Tuhan. Sebab itu dikatakan, aku mau supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Rupa-rupanya kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, masalah khawatir itu sudah melanda manusia sejak awal penciptaan. Sejak awal penciptaan. Setelah manusia melanggar, tidak taat, mereka berbuat salah, lalu mereka datang di dalam kekhawatiran, bersembunyi, takut, khawatir, sebab Tuhan mengejar mereka. Sudah sejak awal penciptaan. Dan akhirnya, saudara-saudara, kita melihat dari perjalanan kekhawatiran ini yang melanda manusia, akhirnya
menunjukkan bahwa khawatir itu adalah musuh daripada iman. Ya. Saudara, dari perjalanan hidup manusia dengan rasa khawatir dalam berbagai hal menunjukkan bagaimana khawatir itu adalah musuh daripada iman. Khawatir adalah juga rasa bimbang, ragu, cemas, gelisah, takut, setali gawang. Ya. Kalau orang dia mulai rasa bimbang, ragu, dia adalah khawatir. Dari kekhawatiran itu mengarah kepada ketakutan, menjadi musuh daripada iman. Kenapa? Karena iman itu adalah keyakinan yang kokoh. Iman itu adalah keyakinan yang kuat, mantap kepada Tuhan. Yang mantap kepada Tuhan. Jadi khawatir dan iman dua hal yang sangat berbeda dan bertentangan. Ya, dua hal yang sangat berbeda dan bertentangan. Dapat dikatakan khawatir itu pesimis. Ya, kalau orang sudah bingung, sudah cemas, sudah ragu, ya sudah mulai takut, ya pesimis lah. Tapi iman itu adalah optimis, sebab dia yakin akan janji Tuhan, akan pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara, pemazmur kembali memberikan satu ketegasan, satu prinsip hidup. Ya, di dalam pasalnya yang ke-26 kita melihat pemazmur menunjukkan satu tekad dalam hidup berimannya, dalam hidup rohaninya, pengiringannya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang pertama dari Mazmur pasal yang ke-26, bagian B langsung kepada kalimat yang kedua yang dibawa. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Perhatikan kalimat. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Terkandung maksud. Ya, di dalam dia beriman kepada Tuhan tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa bimbang. Ada sebuah lagu bukan yang diangkat, ya Tuhan ku percaya, aku percaya. Sebenarnya mesti ditambahin tuh, ya Tuhan ku percaya dengan tidak ragu-ragu. Nah, kan nyanyian banyak diangkat dari ayat-ayat kitab Mazmur. Ya. Nah, di sini pemazmur katakan dengan tidak ragu, artinya dengan tidak ada rasa khawatir. Ya, kepercayaannya kepada Tuhan begitu mantap, begitu luar biasa. Hari-hari ini saudara, kekhawatiran sedang melanda dan mencekam manusia. Kekhawatiran melanda, menekan manusia dalam berbagai bidang, dalam berbagai keadaan dan situasi. Saudara-saudara, mari sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kembali kepada nasihat Rasul Paulus, supaya dalam hidupmu tidak ada kekhawatiran. Ya, dalam hidupmu supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Puji Tuhan. Kembali lagi ada dua contoh yang saling bertolak belakang dalam hal ini. Dalam hal kekhawatiran. Minggu lalu dalam soal kuat, kita lihat dua contoh yang juga bertolak belakang. Nah, dalam soal khawatir ini kita melihat dalam Injil Lukas
pasalnya yang ke-10. Injil Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-40 dan 41. Kita kenal cerita itu mengenai Marta dan Maria, di mana Yesus datang bertamu di dalam rumah mereka. Nah, saya ingin saudara melihat dalam ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-41. Dia berkata, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara, melalui ayat ini kita melihat bagaimana Marta sudah sangat jauh terlibat dalam kekhawatiran. Dia sangat jauh terlibat dalam kekhawatirannya, sehingga dia berani perintah Yesus suruh saudaranya bernama Maria bantu dia, karena hanya seorang diri menyiapkan dan melayani Yesus. Terlibat dalam kekhawatiran yang begitu menekan. Dan Yesus tahu, Yesus melihat, sehingga kita membaca di dalam ayat yang ke-41, ya, Yesus harus menegurnya. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dalam banyak hal. Yesus menegur. Saudara-saudara, perhatikan di sini bahasa Marta dalam ayat 40 itu. Perhatikan bahasa Marta dalam 40 sudah menunjukkan apabila kekhawatiran itu sudah begitu menekan, kekhawatiran sudah begitu menekan, maka kita melihat tersirat dua sikap negatif yang timbul dari imannya. Dua sikap negatif yang timbul dari imannya, yaitu yang pertama, merasa ragu terhadap firman. Ya. Intinya dalam ayat yang ke-40. Ya, saudara-saudara, karena sudah begitu terlalu menekan, sehingga berani perintah Yesus, suruh dia bantu aku. Nah, itulah sebabnya Yesus harus menegurnya. Karena sudah merasa ragu terhadap firman, dan yang kedua, tidak percaya akan kuasa Allah. Marta mulai masuk dalam keadaan ini, ragu terhadap firman dan tidak percaya kepada kuasa Allah. Yang pada akhirnya, saudara-saudara, kita melihat membuat Marta tidak dapat mempermuliakan Tuhan dalam doa dan ibadah. Iya, kalau seseorang sudah mulai ditekan dengan rasa khawatir, ya, sudah pasti dua sikap ini akan muncul, dan akhirnya sudah tidak dapat mempermuliakan Tuhan, sudah tidak bisa berdoa lagi, apalagi mau ibadah, ya, karena khawatir terus bagaimana mau ibadah. Ya. Ini mana? Contoh yang kedua di dalam Ayub pasalnya yang ketiga. Kitab Ayub pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-25. Dikatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Dalam terjemahan lama, kalimat yang kedua ini, dan yang kucemaskan, terjemahan lama berkata, dan yang kukhawatiri, yang kukhawatirkan, itulah yang akan mendatangi aku.
Dengan kata lain, saudara, kalimat ini menunjukkan bahwa, dengan kata lain, Ayub tidak mau terlibat, tidak mau larut dalam kekhawatiran. Ya, sebab yang ditakutkan itu akan menimpa dan yang dikhawatirkan itu akan datang. Jadi Ayub tidak mau terlibat. Dia tidak mau. Sekalipun dia harus mengalami keadaan yang begitu, waduh, semua tahu tentang Ayub kan. Firman Allah katakan tidak ada duanya di atas muka bumi. Ya, luar biasa. Masalah, persoalan, penderitaan yang begitu hebat. Tapi kita melihat bagaimana kokohnya Ayub dalam imannya kepada Tuhan. Ya, sekalipun sudah digoda, sudah dipengaruhi, sudah dihasut oleh istrinya, tidak. Kita tahu semua kisah itu. Ayub berkata, masa cuma mau terima yang baik saja, masa cuma mau terima yang baik. Sedangkan yang tidak baik, yang sukar, yang sulit, lalu kita menghindar. Saudara, mau tidak mau memang kita harus alami. Ya. Dan Ayub dialami. Tapi apa yang dia alami itu tidak membuat dia khawatir. Tidak. Saudara perhatikan kronologi ceritanya. Tidak membuat Ayub khawatir. Mengapa? Mengapa Ayub tidak mau khawatir? Dalam ayat yang ke-26. Dari Ayub 3:26. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Ini kenapa Ayub tidak mau larut dalam kekhawatiran? Karena dia tidak mau dia dalam hidupnya lalu tidak tenang, tidak tentram. Seperti dikatakan, aku tidak akan mendapat istirahat, malah kegelisahan. Orang kalau sudah khawatir hidupnya gelisah kan, seperti saya katakan, gerusa-gerusu, nggak tahu dia bikin apa, bingung. Ya saudara-saudara, ya, tidak ada ketenangan, tidak ada ketenteraman, tapi justru kegelisahan yang muncul. Akibat daripada itu. Ya Marta tadi kan gelisah sudah. Keluar masuk, lari sana ke sini, bingung karena dewi. Ya, itu gelisah karena sudah khawatir. Ya. Bagaimana mau melayani Tuhan? Bagaimana mau menjaga Tuhan? Sedangkan saudaranya Maria langsung ambil sikap, duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Udah kehilangan doa, kehilangan ibadah. Mari saudara-saudara, jangan sampai kekhawatiran terlalu larut melanda kita. Mari kita bangkit, saudara-saudara. Ya, mari kita bangkit. Itulah sebabnya saudara-saudara, ada dua ayat di dalam firman Allah yang mempunyai pemahaman yang sama, pengertian yang sama, saudara-saudara, di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru dalam hal kekhawatiran ini. Ya, mereka tidak saling mengetahui satu dengan yang lain, sebab cukup jauh jaraknya. Tapi mereka bisa menulis dalam satu kalimat, satu perkataan yang sama. Di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-55. Mazmur pasal yang ke-55. Ayatnya yang ke-23. Mazmur 55:23. Bagian A berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Serahkan khawatirmu. Lalu kita melihat dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-5. Dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-5, kalimat yang sama disampaikan oleh Petrus. 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkan. Kalau kekhawatiran itu sudah datang melanda, mari jangan kita larut, tapi kita bawa dan kita serahkan kepada Tuhan. Ada janji Tuhan di situ. Ya, hal yang sama dikatakan oleh pemazmur dan Petrus. Ia
akan memelihara kamu. Ia akan memelihara kamu. Serahkanlah, Mazmur katakan, Tuhan akan memelihara. Petrus, serahkanlah, Ia akan memelihara kamu. Perhatikan kata memelihara. Ada apa di dalam kata memelihara? Mengapa dikatakan serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan dan Tuhan akan memelihara? Ada apa di dalam kata memelihara? Kita akan melihat kata memelihara ini dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Wahyu 12 ayat yang ke-6 berkata, perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Nah, perhatikan kalimat ini. Supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Perempuan itu dilarikan ke padang gurun supaya ia dipelihara. Lalu dalam ayat yang ke-14 kita juga melihat di sana ayat 14 dikatakan, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Perempuan itu dibawa, diberikan kedua sayap burung nasar, dibawa ke padang gurun, dan di situ dia dipelihara. Perhatikan kata dipelihara. Serahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Saudara, kita tahu Wahyu pasal yang ke-12 ini berbicara tentang penyingkiran gereja. Saudara-saudara, hati-hati berita-berita hari-hari ini di medsos, terutama berita tentang Chips 666 yang katanya Menteri Luar Negeri apa Menteri Dalam Negeri Amerika Serikat telah mengesahkan. Hati-hati. Lalu disebutkan di situ sudah waktunya pengangkatan. Saudara, perhatikan baik-baik kalau terima postingan, dibaca dulu sebelum saudara meneruskan atau menyebarluaskan kepada yang lain. Ya, saudara-saudara, penyingkiran dan pengangkatan itu beda waktunya. Jauh. Ya, penyingkiran itu sebelum Antikris. Pada saat masuk ke Antikris, masa Antikris 3,5 tahun, gereja disingkirkan. Perempuan di sini adalah gereja. Gereja disingkirkan. Gereja yang bagaimana? Yang mempunyai sayap burung nasar. Nah, sayap burung nasar itu apa? Itulah Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Dia disingkirkan jauh dari mata ular selama 3,5 tahun. Nah, nanti sesudah 3,5 tahun berakhirlah masa Antikris. Itulah yang disebut dengan pengangkatan. Gereja diangkat. Jadi gereja masih belum diangkat sekarang, Antikris saja belum muncul. Rohnya sudah di tayangan, tapi masanya, waktunya masih belum. Tetapi akan sampai ke situ. Kita akan datang ke situ. Ya, sudah, itu satu pelajaran tersendiri, cukup panjang, tidak ada waktu untuk saya menjelaskan. Tapi kita datang kepada kata pelihara. Dari konteks kita di mana dikatakan jangan kamu khawatir, aku mau kamu hidup tanpa kekhawatiran. Kalau toh kekhawatiran itu datang, pemazmur Petrus katakan serahkan, karena Dia akan memelihara kamu. Nah, apa maksudnya Dia akan memelihara kamu? Dalam Wahyu 12 ayat yang ke-6 dikatakan supaya ia dipelihara. Dalam ayat ke-6 supaya dia dipelihara. Kata pelihara di situ dalam bahasa Inggris dipakai kata to feed. To feed. Artinya to feed, diberi makan. Perempuan itu dibawa di padang gurun supaya ia dipelihara, supaya ia diberi makan. Tapi dalam ayat yang ke-14 juga dikatakan di mana ia dipelihara,
Di mana ia dipelihara. Kata dipelihara dalam bahasa Inggris dalam 14 dikata to nourish. To nourish. Artinya to nourish itu diberi makanan yang bergizi. Dalam ayatnya yang ke-6 diberi makan. Ayat ke-14 diberi makanan yang bergizi. Nah, kita tahu makanan yang bergizi itu untuk apa? Supaya kuat dan sehat. Nah, selama masa 3 tahun di padang gurun, Tuhan mau gereja tetap kuat, gereja tetap sehat. Nah, itulah dia pelihara. Itu kata pelihara dalam konteks supaya kita jangan khawatir, karena Tuhan pelihara kita, Tuhan kasih makan kita. Bahkan Tuhan kasih makan makanan yang bergizi. Ya, bergizi. Kita akan tetap kuat, kita akan tetap sehat. Haleluya. Saudara sedang khawatir menghadapi begitu banyak masalah, persoalan, virus yang sedang melanda dan belum selesai-selesai, maka dalam berita-berita yang kita dengar sepertinya kok makin hebat ya, saudara-saudara. Tapi haleluya, yakin kita mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa sekalipun di tengah-tengah keadaan yang mencekam, yang menakutkan. Ya saudara-saudara, kalau kita berserah, menyerahkan semua kepada Tuhan, kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan kasih makan sama saudara, dan makanan itu adalah makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi, ya saudara-saudara, dan itulah firman Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Dalam ibadah pada pagi hari ini, saya tutup 2 ayat dalam Mazmur 62. Saudara, Mazmur 62 ayatnya yang ke-9. Dalam Mazmur 62 ayatnya yang ke-9 dia berkata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, setiap waktu. Nah, perhatikan kalimat di tengah ini. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat berlindung. Curahkanlah. Bahasa keren, curhat. Saudara sedang menghadapi masalah, kekhawatiran, curhat sama Tuhan. Ini Tuhan, tolong. Ini Tuhan, tolong. Haleluya. Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Saudara-saudara, di dalam suratan Filipi, pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-6, berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apapun juga. Tidak usah khawatir dengan virus. Tidak usah khawatir dengan apa itu? COVID-19. Tidak usah takut dengan corona. Ya. Asal saudara dekat dengan Tuhan, asal saudara rajin setia dengan Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan buat saudara. Kembali lagi kepada ayat pokok, Rasul Paulus katakan, ya supaya kamu hidup tanpa, artinya tanpa itu sama sekali, no way, no way kekhawatiran. Berharap kepada Tuhan. Tuhan pelihara saudara dan saya. Amin. Haleluya. Ya. Jadi jangan khawatir. Minggu lalu kita dengar tentang kuat. Sekarang saudara dengar, jangan khawatir. Tidak perlu khawatir. Maju terus. Sekalipun saudara ibadah di rumah, ya kita masih belum bisa untuk datang bersama di gereja, tetap kuat dan jangan khawatir. Haleluya. Jangan khawatir. Bertindaklah di dalam nama Yesus. Firman Allah katakan, apapun yang kamu buat, kamu lakukan dalam hidup ini, bertindak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai nama Yesus dalam hidup. Haleluya. Kita masuk di dalam doa. Puji Tuhan. Tak usah ku takut, tak usah ku bimbang, tak usah ku cemas. Haleluya. Dia Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tiap waktu memelihara saudara dan saya. Dia kasih makan makanan yang bergizi.
Itulah firman Tuhan, firman Allah. Haleluya. Rasakan suasana ibadah. Rasakan hadirat Tuhan di rumah saudara pagi hari ini. Haleluya. Rasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu. Katakan El Shaddai. Saudara di rumah ikut menyanyi. Haleluya. Haleluya. Dengan iman, keyakinan yang pasti, tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang. Kembali ke atas. Haleluya. Dengan iman, sementara di rumah, dalam doa saudara pagi hari ini, haleluya, rasakan jamahan Tuhan, rasakan Dia menjamah saudara untuk memelihara saudara dari segala macam pencobaan, kesulitan, mara bahaya, bahkan penyakit. Haleluya. Haleluya. Dia Allah yang sanggup, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Dia
Terima kasih buat ibadah pagi hari. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, kami diingatkan kembali. Untuk kami tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Apapun yang harus kami hadapi, apapun yang harus terjadi. Sebab Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang memelihara kami, Allah yang memberikan makanan-makanan yang bergizi, supaya kami kuat, kami sehat. Tengah-tengah kesukaran, kesulitan yang mencekam, kami kuat, kami sehat karena pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Berkati firman, meteraikan ibadah pagi hari, kuduskan, sucikan kami. Berkati jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing, hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan, mata pencarian, studi sekolah anak-anak. Allah berkati yang mereka perlukan, butuhkan, Allah sediakan, Allah mencukupinya di dalam nama Yesus. Malaikat surga menjaga, melindungi siang dan malam, pagari dengan kebenaran firman dan roh Tuhan. Jemaat yang sangat mengasihi Tuhan dan pekerjaan Tuhan, haleluya, mereka tetap setia dan sungguh-sungguh. Sekalipun dalam beberapa hari ini masih belum bisa beribadah di gereja, tapi di rumah tetap ada hubungan dengan Tuhan. Jemaat tetap ada hubungan dengan Tuhan. Berkati dan berkati apa yang juga mereka selalu beri dan buat bagi Tuhan dan pekerjaan-Mu. Dari semua korban persembahan tentang ucapan syukur berkati, bahkan perpuluhan hak milik Tuhan yang selalu mereka bawa, mereka kembalikan sebagai hak milik Tuhan, sebagaimana janji firman-Mu. Tingkap-tingkap sorga, pintu langit sorga Tuhan buka, curahkan dengan limpahnya bagi jemaat sangat mengasihi Tuhan pekerja. Dengan penuh ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Kami tutup ibadah pada pagi hari dengan penuh sukacita. Damai sejahtera daripada Tuhan ada di dalam hidup kami dari waktu datang kepada waktu. Dan Tuhan sudah memberkati seluruh jemaat Tuhan dalam berkat nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dan sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai pagi ini dan seterusnya sampai Maranatha, Yesus datang kali ini. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin.